Pernah nggak kalian dengar? Ah, manja banget sih, cuma mens doang sampai nggak masuk kerja. Kalimat ini sering banget bikin mereka yang ngerasain nyeri selama mens itu merasa bersalah. Padahal faktanya, rasa sakit itu bukan soal siapa yang lebih kuat mentalnya. Kenapa ada yang mens itu biasa aja, tapi ada yang rasanya seperti perut sedang diperas habis-habisan sampai rasanya mual dan lemes. Nah, sekarang kita bakal bongkar rahasia di balik mekanisme rahim yang sangat kompleks. Ini bukan soal manja, tapi soal sains di balik aliran darah. Dulu, banyak orang menganggap nyeri mens adalah kutukan atau sekedar masalah psikologis. Tapi ilmu pengetahuan modern menemukan pelakunya. Bayangkan rahim kalian adalah sebuah rumah yang setiap bulannya menyiapkan karpet merah berupa lapisan dinding rahim untuk menyambut tamu yang akan datang. Kalau tamu itu nggak datang, karpet ini harus dibuang. Nah, disinilah keajaiban sekaligus penderitaan yang dimulai. Sekitar tahun 1930-an, saintis itu sudah mulai menyadari bahwa tubuh mengeluarkan zat kimia mirip hormon yang disebut dengan prostaglandin. Tugasnya apa? Itu jadi mandor yang memerintah rahim untuk berkontraksi dan memeras agar dinding itu bisa keluar sebagai darah hit. Tanpa si mandor ini, proses menstruasi nggak akan terjadi. Lalu, kenapa rasanya bisa sakit banget? Nah, kita bedah secara kerjanya sekarang. Bayangkan rahim kalian itu seperti spons basah yang penuh dengan darah. Biar darahnya keluar, spons ini harus diperas kuat-kuat oleh tangan si prostaglandin. Mekanismenya gini, semakin banyak prostaglandin yang diproduksi tubuh kalian, itu semakin kuat tangan itu memeras. Saat perasaan itu terlalu kuat, pembuluh darah di rahim jadi terjepit dan menyempit. Akibatnya, pasokan oksigen dari jaringan rahim itu akan berkurang drastis. Dalam bahasa medis, kondisi kekurangan oksigen itu disebut dengan iskemia, dan otak kita menangkap sinyal ini sebagai rasa nyeri yang hebat. Jadi, alasan kenapa tiap orang itu beda-beda sangat sederhana, karena jumlah mandor prostaglandin di tubuh setiap wanita itu berbeda-beda. Tapi tunggu dulu, kadang rasa sakit itu bukan soal mandornya aja yang terlalu rajin. Tapi plot twistnya, sebagian wanita itu merasain nyeri yang sangat luar biasa. Jadi tanda adanya penyusup atau kondisi medis yang disebut dengan dysmenorrhea sekunder. Misalnya, ada jaringan rahim yang tumbuh di tempat yang salah, alias endometriosis. Atau adanya benjolan kecil seperti miom. Belum lagi ada faktor-faktor lain seperti stres, kurang tidur, dan lain-lain. Stres itu tidak bikin prostaglandin jadi nambah, tapi stres bikin otak kita jadi lebih sensitif terhadap rasa sakit. Ibaratnya volume suara radio yang biasa di angka 5 Hz, saat stres volume rasa sakit itu tiba-tiba diputar di maksimal angka 10 Hz oleh otak kita sendiri. Terus, gimana caranya kita tahu kalau mens itu nyerinya masih normal atau tidak? Nyeri mens itu wajar kalau masih bisa diatasi dengan istirahat atau obat pereda nyeri biasa. Tapi kalau kalian sampai nggak bisa bangun tidur dari tempat tidur, mual muntah setiap bulan, atau rasa sakitnya makin parah seiring bertambah usia, ini adalah sinyal dari rahim kalian kalau ada sesuatu yang butuh perhatian medis. Jangan dipendam sendiri, karena tubuh kalian itu sedang mencoba untuk ngasih tahu ada sesuatu yang aneh di tubuh kalian. Pada akhirnya, nyeri mens itu adalah pengingat betapa luar biasa perjuangan tubuh seorang wanita setiap bulan. Rasa sakit itu nyata, dan itu valid, ada penjelasan ilmiahnya. Jadi berhenti membandingin rasa sakit kita dengan orang lain. Karena setiap tubuh itu punya cerita dan kadar hormonnya masing-masing. Ingat, kadar rasa sakit tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau pacar kalian bikin sakit hati, coba cek itu karena dia emang toksik atau jangan-jangan prostaglandinnya itu perlu mandor yang lebih bagus. Dan seperti biasa, terima kasih. See you later.